Halo Tribuners, apa kabarnya? Kembali bersama saya Daniel Damanik pada program Government Talk Tribun Jabar. Kali ini saya sudah berada di salah satu kelurahan di Kota Bandung, yaitu Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, yang akan membahas langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan pihak kelurahan untuk penanganan sampah tentunya. Mungkin se-Bandung Raya ataupun warga Kota Bandung secara khususnya tahu kalau Kelurahan Cicadas ini terkenal dengan kepadatannya, dan beberapa waktu yang lalu sempat rame juga di media terkait dengan adanya tumpukan-tumpukan sampah, dan se-Bandung Raya juga khususnya di Kota Bandung sedang dalam proses darurat sampah. Nah, saat ini saya sudah berada di kantor Lurah Cicadas bersama dengan Pak Lurahnya, yaitu Bapak Cakra Irawan dan Kasih Pemerintahan Bapak Sigit Arseno. Ya, apa kabar Bapak-bapak? Kabar, alhamdulillah. Ya, ini sebagai tameng ya, Ya. sebagai garda terdepan. Ya. Untuk tingkat kelurahan itu Ujung tombak. ujung tombak. Betul, pemerintah. Nah, Pak Lurah, kita tahu nih, daerah Cicadas ini sudah sangat-sangat terkenal. Namanya sudah sangat fenomenal dan mungkin bagian dari sejarah penting di Kota Bandung ini, Kelurahan Cicadas. Dan ada hal-hal negatif dan ada hal yang positif. Tapi masyarakat cenderung lebih gampang mengingat yang buruk-buruknya nih Pak ya. Mungkin sifat alamiah manusia ya. Mungkin ya. Betul. Nah, terkait dengan sampah ya Pak Lurah ya. Beberapa waktu yang lalu ramai dibahas hampir seluruh Kota Bandung, hampir seluruh wilayah ada TPA yang tidak bisa, yang terbakar, dan akhirnya di tingkat RT RW, kelurahan, kecamatan itu terhambat. Nah, seperti apa Pak kondisinya untuk di Kelurahan Cicadas sendiri? Baik, terima kasih Tribun News untuk cerita mulai dari bulan Agustus sebetulnya, bahwa 2023 terjadinya darurat sampah yang disebabkan TPA Sarimukti terjadinya kebakaran. Sehingga kita selaku pemerintahan Kota Bandung pada waktu itu Pak Sekda melalui menjadi PLT menginstruksikan terkait dengan darurat sampah. Nah, ujung tombak daripada pemerintah adalah kelurahan. Ya. Kelurahan pada waktu itu diperintahkan untuk membuat wilayah-wilayah yang menjadi KBS. Nah, itu yaitu kawasan bebas sampah. Kita harus bisa mensosialisasikan permasalahan sampah mulai dari hulunya. Karena memang sampah ini didistribusikan, dibuat ataupun oleh masyarakat, oleh warga. Nah, bagaimana kita mensosialisasikan agar warga memahami arti pentingnya mengolah sampah, minimal dalam rangka memilah sampah. Nah, kami di sini mulai bulan Agustus, alhamdulillah ada salah satu RW yang kami tunjuk sebagai pilot project di wilayah Kelurahan Cicadas, bahwa mereka harus bisa selaku warganya bisa kira-kira dalam rangka memilah. Karena mindset masyarakat itu, warga ini tidak bisa segampang semudah itu. Karena mindsetnya sudah terlalu lama, sehingga mereka sudah biasa membuang sampah dengan campur aduk. Bisa dilihat sampah yang tadinya bergunung di wilayah Kelurahan Cicadas ini di ujung Jalan Ahmad Yani. Tadinya ada 4 titik, sekarang alhamdulillah sudah berkurang menjadi 2 titik, hanya di Jalan Awi Bitung. Yang di depan BJB sudah hilang, dan yang di sebelah BNI biasanya yang Jalan Ahmad Yani yang BNI itu pun hilang. Nah, sekarang hanya di Awi Bitung dan sekarang yang di ujung. Nah, ini kita coba juga jaga dengan limas-limasnya. Dari situ mulai kita tunjuk KBS, kawasan KBS di RW 11. Nah, ini RW 11 ini menjadi pionir di wilayah Kelurahan Cicadas dalam rangka mereka harus bisa mengedukasi warganya. Nah, kita bersama para kader PKK. Nah, ini yang harus dipahami bahwa ujung tombak kami ternyata adalah PKK. Baik. Nah, PKK ini, kader-kader PKK yang ada di unit-unit RW, mereka mau bergerak, bekerja sama dengan RW-nya.
berkeliling pada masyarakat, warga-warga yang ada. Kebetulan di RW 11 ini ada 130 UMPI dengan jumlah total KK 170 KK. Karena wilayahnya padat, kita memiliki wilayah, nanti Pak Kasipem akan menjelaskan berapa kira-kira wilayah untuk Kelurahan Cicadas dengan teritorialnya. Nah, ini menjadi nilai plus. Kebetulan masyarakatnya ada yang memang memiliki kerespekan terkait dengan lingkungan. Sehingga mereka selama 3 bulan mensosialisasikan untuk warga memilah. Dan itu pun mereka beri tempat-tempatnya kepada warga secara swadaya. Berarti keinginan dari masyarakat sendiri kita gali. 3 bulan 80% warganya sudah bisa memilah. 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan bisa memilah. Itu terus bergerak. Para kadernya terus bergerak, berputar, mensosialisasikan, terus mendampingi. Nanti kita bisa melihat ke lapangan. Dan alhamdulillah ternyata respon masyarakat warga dengan berbagai macam karakter, mereka bisa tentunya menyadari arti pentingnya. Sehingga setelah itu semua berhasil oleh mereka, karena setiap 2 kali pengangkutan sampah, itu sampah warga RW 11 itu organiknya itu hampir 230 sampai 250 kilo. Kalau 2 kali penarikan di hari Selasa dan hari Jumat, mereka menarik sampah organiknya berarti hampir 450 sampai 500 kilo. Kebayang, 1 bulan berarti berapa? 1,7 hampir mau 2 ton malah. Nah, sedangkan residunya memang pada waktu itu DLH memberikan suatu kelonggaran untuk residu bisa dibuang ke TPS. Nah, alhamdulillah proses-proses ini, sosialisasi ini terus dilaksanakan, dan mulai sampai saat detik ini warganya sekarang malah tidak mau berhenti untuk memilah ya? Iya. Nah, ini satu poin sehingga pemerintah pada waktu bulan Desember pun menyatakan pemberian Kang Empos dan magotisasi. Warga sebetulnya sudah melaksanakan yang namanya pengkomposan. Ada beberapa warga. Jadi media sampah organik ini ada yang melalui kompos, ada yang melalui yang namanya pelida, ataupun yang dari itu pelida sarang loseda. Nah, itu. Dan already mereka sedang berjalan. Ini Pak RW ini pada waktu Pak Asep dan kebetulan ketua PKK-nya unit itu sendiri Bu Ayu, mereka adalah orang-orang yang care akan lingkungan sehingga mudah untuk selalu bergeraknya. Nah, itu cerita awal. Ya. Oke. Dan alhamdulillah sekarang malah merembet ke RW-RW lainnya. Nah. Awalnya hanya ada satu RW, yaitu RW 11 ya Pak ya, sebagai pilot project ya. Nah, baik Pak. Tadi Bapak kan menyampaikan bahwa selama proses itu selama 3 bulan, akhirnya masyarakat sudah mulai terbiasa dan nyaman dan bahkan tidak mau berhenti untuk melakukan pemilahan sampah sampai pengelolaannya sebagai kompos untuk budidaya maggot dan sebagainya. Nah, bagaimana Pak kondisi dalam 1 bulan pertama nih Pak? Dalam proses sosialisasi, apa nih kendala-kendala atau mungkin bahkan sampai penolakan dari warga untuk ajakan untuk memilah sampah ini seperti apa Pak? Itulah hebatnya para kader, ibu-ibu kader. Jujur ya, saya merasa terbantu dan ibu-ibu kadernya militan kan. Mereka nggak bosan-bosannya terjun langsung ke warganya. Mereka contohkan sampai tidak bosannya mereka memilihkan sendiri. Nah, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Bukan hanya secara ucapan, langsung dipraktekin sama merekanya. Sehingga merekanya pun melihat mungkin di situ. Banyak penolakan. Tadinya dari 80% ditolak 20% orang, ada 20 UMPI. Mereka tidak mau, ngapain susah-susah. Tapi ibu-ibu kader ini tidak bosan-bosannya, hari Selasa nggak ada, hari Jumatnya lagi didatengin. Sehingga penolakan berasal-asal melihat kanan kirinya.
Orang kan melihat kanan kirinya, masyarakat akan melihat kanan kirinya. Setelah kanan kirinya terlihat tidak ada masalah, tentunya mereka mau mengikuti. Yang tadinya dengan disiplin ilmunya mereka berasumsi, ada yang pengacara, ada yang aparat, ada yang ini. Oh ngapain ini kan tugasnya pemerintah. Itu penolakan itu terjadi semuanya, ada pasti. Cuma setelah ibu-ibu, ya namanya ibu-ibu, emak-emak, mereka dengan tidak bosan-bosannya sehingga mereka mau memahami itu, ternyata setelah 1 bulan awal banyak orang, ada beberapa orang yang melecehkan dalam arti kata, ya ngapain sih berat-berat, ngapain sih ini kan sudah tugasnya pemerintah, kan itu ada. Tapi mereka coba pahami itu karena bagaimanapun mereka rasakan bahwa kalau tidak ada gerakan ini pasti satu RW itu akan menjadi masalah. Baik. Karena tukang roda pun berbicara begini. Setelah dipilah, Bu, sekarang roda saya nggak bau. Biasanya tukang roda itu membawa baunya. Jadi si sampah itu membawa dampaknya pada masyarakat. Polusi udaranya, iya. Nah sekarang enggak. Itu menjadi juga respect dari masyarakat, dari warganya. Oh iya, nggak bau sekarang. Nah, mulailah kesadaran itu 1, 2 masuk lagi 4 sehingga sampai sekarang. Nah, inilah fungsi daripada memang tidak hentinya kita selalu mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan. Dan itu harus dengan masyarakatnya sendiri. Itu ininya, poinnya. Berarti ini bahasa kerennya sekarang ini Pak, the power of mama. The power of mama. Kalau Raja mungkin udah hampir pusing. Pusing, bayangin. Dibantu oleh betul. Nah itu, saya sangat respect sekali terkait dengan para kader yang mau terjun. Kami terbantu banget. Karena mereka yang menjadi ujung tombak dan menyadarkan masyarakat. The power of mama. Jadi istilah the power of mama ini ternyata tidak selamanya negatif, Pak ya. Betul. Tidak selamanya sen kiri belok kanan, Pak ya. Apalagi ini mereka padahal tidak punya basic ilmu, tapi mereka mau gitu. Dan mereka secara sosial kalau melihat ini, tapi kan mungkin buat kenyamanan lingkungannya. Kalau lingkungannya nyaman, enak, mereka pun akan enak. Dan mereka rasakan sekarang orang lain mungkin bingung sampah kudu kumaha ini, tapi mereka lingkungan itu tidak jadi masalah lagi. Pada waktu darurat sampah, mereka adem ayem. Oke, baik. Menarik sih Pak ya. Jadi memang untuk awal-awal itu pasti tantangannya ada yang penolakan dan sebagainya. Tapi ada sinergi. Antara kelurahan, PKK dan sebagainya. Karena banyak juga nih Tribuners mungkin saya sendiri di awal-awal darurat sampah itu di saat diminta untuk memilah, saya berpikir saya kan bayar. Nah ya, itu ada nggak sih Pak warga? Iya ada, Bu, untuk apa ada iuran? Ya udah saya nggak saya. Ada salah satu warga yang berbicara begitu. Saya kan bayar. Ngapain saya harus memilih kotor-kotor tangan ya Pak? Nah itu mindset itu dibangun oleh mereka. Mereka bicara bukan masalah bayar atau apanya. Ibu sampah dari ibu, bayar hanya nilainya berapa sih sebetulnya? Bukan sama nilainya, tetapi kalau kita sudah bisa minimal memilah, ada suatu keberuntungan. Kan residunya kita bisa buang, yang bisa bermanfaat kita bisa masukkan bank sampah. Sehingga ada income yang bisa diperoleh juga. Nah, kebetulan di RW 11 sudah ada bank sampah. Mereka setiap bulan emak-emaknya ini mengumpulkan secara ekonomis tapi secara data yang saya dapat hanya sebetulnya residunya hanya 40%. Untuk masuk ke bank sampahnya pun hanya 20% dari sampah-sampah itu. Nah, dan alhamdulillahnya berkembangnya dengan hal ini, per November ini muncul RW sebelahnya. Nah, kalau kita mah terinfeksi, terinspirasi. Yang hebatnya lagi yang sebelahnya emak-emaknya dengan RW-nya langsung berkolaborasi dan mereka mungkin bertanya kepada RW 11 bagaimana kiat-kiatnya. Jeger 5 hari. Warganya bisa langsung mengikuti. Dan bisa memilah. Ini lebih besar lagi jumlah kakaknya. Padat juga. Hampir jumlah kakaknya sekitar 300 lebih ya, Pak Kasih ya. 300 RW 15.
300 lebih, dengan umpinya pun hampir 400. Dan alhamdulillah sampai sekarang mereka bisa memilah karena 2 RW ini bersebelahan. Oke, baik Pak Lurah. Tadi terkait dengan iuran-iuran itu ya. Mungkin Tribuners yang menyaksikan, oke lah, ada yang membayar 20.000, 30.000, 50.000, atau mungkin ada yang kalau diminta 100.000 pun sanggup gitu. Betul, betul sanggup. itu terjadi. Tapi mungkin Tribuners banyak yang tidak paham apa risiko yang dialami oleh petugas kebersihan, khususnya tim Gober, yang saat melakukan pengambilan sampah, pemilahan sampah, di sana kemungkinan ada beling, betul, kemungkinan ada risiko untuk infeksi, Pak ya. Iya. Nah, seperti apa nih Pak perhatian dari pihak Kelurahan Cicadas terhadap para pahlawan-pahlawan kebersihan tim Gober ini, Pak? Apakah terkait kesehatannya, keamanannya dalam pengambilan sampah ke rumah warga, seperti apa Pak perhatian? Jadi alhamdulillah juga memang betul apa yang Tribun News mungkin harus perhatikan. Kami di sini memang melatih 2 orang Gober untuk mendampingi ibu-ibu terkait dalam pengambilan sampah organiknya. Dan mereka sudah dilatih, sekarang sudah hafal, sudah hatam memilah antara organik. Karena tidak boleh ada kebocoran. Oke. Kalau ada kebocoran maka tidak baik. Kebocoran apa nih Pak? Kebocoran sampah di sampah organik. Di sampah organik itu nggak boleh yang namanya ada tisu, ada korek api, apalagi puntung rokok, atau plastik-plastik yang kecil-kecil. Kadang-kadang kan rumah tangga kan, biarinlah selipin. Nah itu oleh Gober saya, itu dicek. Nah itu yang nggak boleh kebocoran. Sehingga dalam hal pembuangannya harus betul-betul murni organik. Nah, alhamdulillah kita memang di tahun ini bekerja sama dengan Al-Islam, kebetulan Rumah Sakit Al-Islam. Al-Islam yang ada di depan, Audi Bitung. Nah, mereka menawarkan terkait dengan kesehatan. Nanti pengecekan kesehatan atau apapun akan secara free, bebas. Dan kebetulan juga UPT Puskesmas pun selalu mengadakan pengecekan penyakit tanpa menular, yang tidak menular. Nah itu kita sendiri memang dianggarkan untuk Gober. Ini ada kaos sarung tangan, sepatu, dengan masker. Nah ini salah satu upaya-upaya bila mana para Gober ini ke lapangan. Kita upayakan hal itu karena bagaimanapun mereka harus juga sehat. Kalau mereka tidak sehat, siapa lagi nanti mereka yang akan terjun ke lapangan? Nah ini juga selain daripada honor mereka yang kita perhatikan, alhamdulillah selama ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Oke, artinya ada keistimewaan nih Pak untuk Cicadas ini, ada rumah sakit. Ada rumah sakit yang bisa kita kerjasama. Mungkin bisa sama pemeriksaan gratis untuk kesehatan gratis. Betul. Untuk dapat asupan protein, berupa telur dan susu. Buat teman-teman Gober. Nah ini tadi itu Tribun News. Memang kita juga keidean bagaimana nanti ke depannya kita coba mencari agar minimal mereka 1 minggu sekali lah, minimal 1 minggu sekali bisa susu, ataupun protein yang buat mendukung mereka. Betul. Biar semangat dan tetap karena mereka ada ujung tombak kita juga. Betul. Karena hampir di seluruh tempat mungkin 3 hari saja sampah tidak diangkut, wah udah ngocehnya kemana-mana tuh Pak. Baunya kemana-mana dan berisik tuh, warga-warga pasti, wah ini mana nih, saya sudah bayar, pasti banyak. Pak, di awal bulan Desember 2023 kalau saya lihat di media sosialnya Kelurahan Cicadas.bdg, proses pengangkutan sampah atau tumpukan sampah dari Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kios-kios yang berwarna merah itu, ada dipan, dipan kasur dan sebagainya, dan itu hampir setengah jalannya itu dimakan tuh Pak. Nah situasinya saat ini seperti apa Pak? Kalau tadi saya lihat sih sudah tidak ada Apakah memang barusan penjadwalan pengangkatan atau seperti apa Pak? Jadi betul kalau masalah sampah besar, sebetulnya pihak DLHK sudah memberikan hotline. Nomor hotline masyarakat bisa mengkontak.
Nah, cuma mungkin ada oknum-oknum yang memang ingin cepat sehingga mereka membuang ke depan. Sedangkan kami di sini sebetulnya pihak Limas di bawah Kasipem itu setiap malam menjaga titik-titik itu. Tapi pasti ada kecolongan saja. Karena yang di depan itu sebetulnya tidak boleh ada sampah berangkal. Sampah-sampah besar itu tidak boleh. Karena pasti tidak akan diangkut oleh pihak DLH bagian pengangkutan sampah. Nah, ini kadang-kadang malah kami kelurahan yang tentunya mengangkut sampah-sampah semacam berangkal itu. Nah, ini juga harus juga dipahami oleh masyarakat, warga Kelurahan Cicadas maupun warga sekitarnya, bahwa kalau memang ada sampah yang besar, itu bisa minta bantuan ke online-nya DLHK, hotline-nya DLHK, yaitu bagian pengangkutan sampah besar. Karena kalau di depan pasti tidak akan diangkut. Itu pasti. Nah, kemarin memang sudah terjadi dan kami sudah konfirmasi dan alhamdulillah beberapa minggu kemarin diangkut oleh DLHK. Karena kami tidak memiliki untuk kapasitas membuang sampah-sampah yang besar semacam kasur, kursi. Kita mau kemana kan? Nah, paling kalau berangkal kami biasa gobir angkut dan kami ke warga yang kira-kira memerlukan. Nah, itu. Cuma memang masih banyak. Ini yang harus diberikan penyadaran pada masyarakat, warga. Nah, ini juga PR kita. Karena nggak bisa kita misalnya ada yang bangun, kita dikasih tahu oleh Limas kami, melalui Kasipem, kita beritahukan. Tetapi kan kita nggak bisa menjudge satu-satu. Baik. Di sini ada kasih pemerintahan ya. Nah, Pak Sigit, terkait dengan teritorial di Kelurahan Cicadas ini. Sebenarnya Kelurahan Cicadas ini kalau bisa digambarkan mungkin masih banyak nih tribuners yang belum paham ya wilayah Cicadas. Saya sendiri yang udah sekian lama di Kota Bandung, Jalan Jakarta itu saya anggap Cicadas ya. Jalan Cikutra arah Rumah Sakit Santo Yusuf itu saya sampaikan itu Cicadas. Dan Cicadas ini sangat fenomenal namanya, Pak. Sebenarnya boleh diceritakan nggak sih, Pak, secara rinci itu Kelurahan Cicadas ini batas-batasnya di mana aja sih, Pak? Supaya masyarakat itu paham nih, oh ini Cicadas, ini kelurahan lain atau kelurahan. Silakan, Pak. Siap. Izin Pak Lurah, Pak Kang. Jadi kalau boleh saya ceritakan terkait Cicadas. Kelurahan Cicadas ini wilayahnya 55 hektar kurang lebih. 55 hektar. Berbatasan ke arah selatan, mungkin di sana itu Kebonwaru. Nah, kalau yang di utaranya itu Ciaurgelis, kemudian dengan Sukamaju dan Cikutra. Kalau tribuners semuanya melihat ke Jalan Ahmad Yani, memang karena di sana ada tulisan Pasar Cicadas, mungkin yang jelas, sehingga dan sudah lama juga di situ disebut Cicadas. Kita bisa menjelaskan Cicadas itu yang mana sih? Nah, kalau kita lebih melihat Cicadas kan lebih ke arah Ahmad Yani ya. Nah, posisinya kita bisa melihat dari arah Jalan Wiranta aja kan. Nah, kalau dari ujung Jalan Wiranta, maka batasnya daripada Kelurahan Cicadas itu adalah Jalan Asep Berlian. Nah, secara utuh, kalau gambaran yang lebih terperinci secara astronomis dan geografis memang ada, tapi akan sulit dipahami secara langsung. Tapi tribuners semuanya bisa mengetahui bahwa Cicadas itu yang mana sih? Selama ini, oh Cicadas ada sampah, Cicadas. Itu. Apalagi dulu kan Cicadas itu memang luas, yang disebut Cicadas itu kemudian berubah setelah ada peraturannya, kemudian kita bisa jelaskan bahwa Cicadas itu yang mana. Maka Cicadas itu dimulai dari Jalan Wiranta dan berakhir di Jalan Asep Berlian. Itulah posisi Cicadas yang berada di Ahmad Yani. Kemudian Cicadas ini bagaimana? Nah, dengan luas 55 hektar ini terbagi dalam 15 RW, 86 RT. Seperti yang Pak Lurah tadi jelaskan, penduduk di kita itu sempat menjadi posisi yang terpadat. Nah, posisi yang terpadat, sejarah, dan kita mungkin bahkan bisa bersaing dengan yang ada di DKI Jakarta posisi kepadatannya. Nah, dengan jumlah penduduk kalau dalam catatan resmi itu 16.000, tapi kalau secara administratif kita kan dari kewilayahan Pak Lurah bersama jajaran juga mengecek secara baik KTP dan KK, by name by address. Kalau secara administratif itu ada 13.662 jiwa. Nah, itu tergabung di dalam sekitar 4.200-an lebih kepala keluarga dan ada di 2.900-an UMPI. Nah, dengan kepadatan kita ada wilayah yang cukup spesial, di antaranya RW 13 itu melingkupi PPI. Nah, itulah yang terbanyak jumlahnya.
Tapi alhamdulillah karena sehubungan dengan wilayah kedinasan, secara struktur masyarakat dan juga sosialnya positif. Dalam artian kesejahteraan dan keteraturan infrastrukturnya sudah baik. Kemudian yang kedua terpadat itu ada di RW 9 dengan posisi di atas 1.300 jiwa posisinya. Nah, kalau secara geografis dan juga kemasyarakatan bisa digambarkan seperti itu dengan kebanyakan masyarakatnya di wilayah jasa. Sehingga kalau kita sangkutkan lagi dengan terkait sampah, Kang, akan ada potensi memang perjumlahan sampah itu akan banyak. Karena pergerakan dalam jasa seperti jual beli, perdagangan, dan sebagainya otomatis akan menghasilkan output sampah. Nah, ini menjadi tantangan ketika Jalan Ahmad Yani ini menjadi daerah istilahnya daerah seksi, Kang, untuk pembuangan sampah. Betul. Menjadi tugas berat dari Pak Lurah dan kita semua di Kelurahan Cicadas bahwa bagaimanapun Pak Lurah bersama jajaran, bersama para kasih mengedukasi warga terkait pengolahan sampah untuk mengurangi sampah. Di sisi lain tantangan lainnya adalah apa? Dengan terbukanya etalase Cicadas di Ahmad Yani, enak untuk melakukan pembuangan sampah di sana, menjadi tantangan berikutnya untuk edukasi lintas wilayah. Nah, itulah yang menjadi tantangan, Kak. Lintas wilayah. Nah, ini lintas wilayah. Karena kan posisinya begini, kalau kita, insya Allah, tanggung jawab kita untuk mengoptimalkan bagaimana pengamanan dan pengelolaan sampah di wilayah Cicadas. Tapi pada malam hari kita tidak tahu posisinya. Sampah kembali bertumpuk, sehingga apabila masyarakat, tribuners, dan juga pimpinan yang mengecek wilayah akan menjadi potensinya seperti Cicadas. Nah, untuk menanggulangi itu, Pak Lurah bersejajaran kita mengoptimalkan satuan Linmas di bawah kasih pemerintahan yang waktu saat ini diamanahi kepada saya. Maka untuk setiap malam kita menugaskan 4 atau 2 orang yang secara rutin menunggu pada jam-jam rawan, sehingga tribuners dan teman-teman semuanya bisa mengamati di media sosial adanya sidak yang belum dari Satpol PP, dari kita sendiri, untuk pencegahan itu, untuk mengurangi sampah. Ada terciduk nggak, Pak? Ada. Terciduk. Ada. Warga tetangga yang mencoba mencuri-curi, cari kesempatan membuang sampah. Pernah terciduk, Pak? Untuk terciduk? Ada sih, ada. Dan ya kita suruh mereka balik lagi aja lah. Bawa sampahnya lagi, balik lagi aja ke tempatnya, gitu aja. Kita secara itu juga pasti sudah cukup malu. Iya. Kalau dia punya ini ya. Bahkan secara administratif memang kita tulis di bukunya, Kang. Memang ada buku yang penangkapan seperti itu untuk warga kita ingatkan. Ya. Tuh. Untuk warga yang seberang kita edukasi. Dan kita juga pasang di Instagram. Kita kan punya Instagram, IG kelurahan. Nah, kita pasang juga. Jadi selama ini bagaimana efektivitasnya. Dan kebetulan juga memang kami di Kelurahan Cicadas ini ada hotline juga, WA hotline, sehingga masyarakat bisa mengadu. Nah, pada waktu kemarin ini sempat ya, Pak Kasih ya, ada masyarakat yang nge-tag ke kita. Ini di Cicadas ada tumpukan sampah. Nah, tadi yang kata Pak Kasih jelaskan terkait dengan batas wilayah. Karena batas wilayah itu adalah, memang di situ adalah Pasar Cicadas. Itu adanya di sebetulnya wilayah Kelurahan Cikutra. Kelurahan Cikutra. Ya, sehingga kami koordinasikan dan Ibu Lurah Cikutra, tolong itu karena ini masuk ke tag IG kita dari masyarakat. Sehingga tetap kita juga berkoordinasi dan alhamdulillah langsung secara cepat juga kita melakukan suatu tindakan sehingga tidak berkelanjutan. Dipasanglah spanduk sehingga kami pun sempat melakukan patroli 2 wilayah bersama Cikutra dan kita Cicadas. Itu secara penanggulangan kita secara ya tetap kita harus melaksanakan tidak bisa kita langsung pasang banner atau dijaga saya kan namanya tadi. Namanya masyarakat kita jaga jam 9, muncul-muncul jam 12. Iya. Subuh, Pak. Subuh. Muncul jam 4 subuh. Akan membaca situasi. Iya, itulah. Makanya saya kadang-kadang bingung. Limas kita jaga jam 1 nggak ada apa-apa, masih sedikit. Pas Limas kita lengah, pas datang lagi subuh, udah numpuk lagi. Wah, ini benar membaca, masyarakat membaca polanya. Ya berarti ya itulah dinamika. Ya mudah-mudahan kedepannya kita dengan Satpol PP sempat juga ya Pak Kasih ya, berkoordinasi bahwa nanti kedepannya harus ada penindakan secara tipiring. Itu rencananya. Iya. Baik. Terakhir nih Pak, apa nih pesan-pesan dari Pak Lurah kepada warganya yang saat ini sudah
seperti yang Bapak sampaikan tadi sudah mulai terbiasa dengan memilah sampah, dan untuk kedepannya itu seperti apa Pak? Untuk mempertahankan dan mungkin meningkatkan kesadarannya. Baik, terima kasih Tribun. Untuk warga Kelurahan Cicadas, saya percaya masyarakat warga Kelurahan Cicadas pasti bisa, karena bagaimana pula kita selaku warga masyarakat yang harus bisa tahu bagaimana kita pentingnya kebersihan, kesehatan lingkungan kita. Kalau bukan kita lagi, siapa lagi? Karena pemerintah hanya memberikan suatu sarana prasarana yang sifatnya tidak bisa selalu terus di-support, tapi bagaimana masyarakat memberikan suatu kesadaran oleh masyarakat sendiri, oleh warganya sendiri, untuk bisa melaksanakan minimal sekarang ini pemilahan. Saya percaya di semua wilayah Kelurahan Cicadas, para warganya bisa memilah, mulai dari titik sekarang ini hingga ke depannya. Mari kita biasakan itu menjadikan suatu habit, suatu kebutuhan bahwa kita bisa memilah. Insya Allah, karena kami pun di sini di Kelurahan Cicadas ada satu pola, yaitu dengan adanya magotisasi di wilayah-wilayah untuk mengurangi ataupun untuk memberikan kepada magotisasi ini sampah organiknya sehingga bisa terselesaikan di tempat, ataupun dengan sistem komposter, ataupun dengan sistem pelida, ataupun yang sistem yang lainnya. Mudah-mudahan masyarakat warga Kelurahan Cicadas khususnya bisa memahami itu. Mari kita bersama-sama perangi dan kita biasakan untuk bisa memilah sampah di rumah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Cakra, terima kasih Pak Sigi. Siap. Sehat selalu dan amin dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Demikian Tribuners, saya Daniel Damanik. Sampai jumpa pada program Government Talk selanjutnya. Tapi warga berupaya mengoptimalkan. Baunya enggak? Iya. Tuh. Nah, ini maggot-maggotnya. Ini nanti magotnya untuk keluarga lagi atau gimana Pak? Karena kita udah jalan 2 bulan Pak ya, di sana ke tempat keluarga itu kemarin di rumah Wasapa Palunga juga kita mendekatkan proses pengelolaan sampah di keluarga. Jadi kita ada blok kayak. Jadi ada inovasi baru. Ini pengurus dengan RW. Pak, bagaimana kalau magotnya satu tak ini kita kasih ke warga, sehingga langsung nanti warga memberikan makanannya melalui maggot si sampah organiknya. Blok-blok. Tapi pada masa dia masa lapar. Masa larva segini. Nah, ini masa larva. Sampai dia jadi agak gede ya? Iya. Berapa minggu biasanya? Kalau untuk tahap ini sekitar 20 hari lah. Ya, kita ambil lagi rencana itu di sini pembiakan, penetasan telur. Udah agak baby, udah siap dia mereduksi sampah, kita kasih ke warga. Nanti sekitar sudah 3 minggu kita ambil karena harus proses prepupa kan. Kalau warga kan tidak bisa kan sebenarnya itu kan. Jadi bisa biar sampah tidak numpuk seperti sekarang kayak begini kan gitu. Akhirnya sampah di warga sendiri bisa di rumah tangga sendiri bisa. Nah, ini kan ada kangkengkos di rumah warga. Kalau bisa terlalu lama untuk mengurai sampahnya, kalau dengan maggot 1 hari habis. Ya. Sisa makanan di rumah kan sedikit Pak ya. Satu bag ini berapa kilo?
Kalau kapasitas begini 2 kilo sih, 2 kilo. Karena kalau untuk 2 kilo itu satu hari 2 kali lipat berat tubuhnya, sekitar 4 kilo kan. Berarti kalau magotnya 2 kilo, berarti dia harus siap dengan 4 kilo sampah organik. Makanya kalau di rumah tangga kita sekitar setengah kilo atau 1 kilo itu tidak mungkin sampah rumah tangga satu hari 2 kilo. Iya. Nah, itu makanya kita setengah kilo itu kan 1 kilo sampah. Gitu kan. Ini lebih banyak. Boy sini. Ini yang ketua KBS. Nah, ketua KBS-nya ini. KBS itu apa? Kawasan bersih sampah. Oh, bebas Nah, ini Bu Ayu ini. Yang dari rumah-rumah. Ini yang mama, the power mama. Jadi kalau KBS itu sistem. Kalau ini hanya salah satu bagian dari sistem. Sistem KBS itu adalah sistem di mana pengelolaan sampah dimulai dari hulunya rumah warga sampai ke hilirnya. Hilirnya ya di ke TPA yang residu, ke pengolahan organik yang organik, sedangkan yang daur ulangnya ke bank sampah. Gitu. Jadi memang benar-benar kalaupun nanti ke TPA memberi perlakuannya kan sudah mudah begitu. Itu kader-kader saya memang mama ini yang mendampingi. Jadi kita bawa ember untuk organik, kita bawa pusar ke warga sudah dengan disiplin memilah dari rumah. Kita umumin melalui toa RW. Hari ini penarikan organik didampingi oleh para kader. Para kader itu mencatat tingkat ketaatan warga, dibantu oleh Gober Kelurahan. Gitu. Berapa kilo per hari sampah untuk RW 11? Untuk pakan atau Untuk pakan magot itu dengan tergantung masa populasi. Saya kemarin kita hampir full karena memang waktu awal-awal kita berkembang banyak, hampir sekitar 14 biopon ini penuh. Jadi kalau 14 biopon itu sekitar 3 kiloan kemarin itu kita itu 3 kilo berarti 36. Kemarin kita kekurangan gitu kan, kekurangan pakan yang siap pakan magot karena tidak mungkin kalau pakan magot itu sisa organik yang keras kayak dedaunan nggak akan mungkin, bukan sisa makanan. Akhirnya kita sekitar 1 hari itu kemarin 25 kilo Pak. Ini sekarang kan dari sekian penarikan itu kita yang siap untuk pakan itu magot itu sekitar 50 kilo tadi itu ditimbang. Jadi paling kalau misalnya habis dengan biopon dengan populasi yang ada sekarang habis 3 hari 4 hari juga. Jadi kita tuh penarikan itu setiap 3 hari, Selasa dan Jumat. Nah, setiap Selasa dan Jumat itu dari warga kita memilah dibagi 2, organik lunak sama organik keras. Organik lunak itu masuk ke komposter, seperti ini komposter drum, terus komposter di warga. Organik lunak ke magot. Jadi misalnya itu tadi penarikan, kita dapat sekitar 16 ember. Nah, itu yang kita ambil lah 4, 5, sampai 6 ember khusus organik lunak. Yang itu memang oleh Gober udah pinter mereka memilah organik lunaknya. Jadi kan sisa makanan, sisa yang sudah melalui proses pemasakan itu disatukan dalam 1 ember. Nah, kemudian nanti difermentasi. Jadi karena kita tidak memungkinkan untuk mengaplikasi mesin pencacah di sini kan tahu sendiri padat penduduk, noise ya, suara segala macam. Nah, jadi kita pakai proses fermentasi. Jadi memang benar-benar kenapa harus disiplin dari rumah, dipilah lagi organik keras sama lunaknya karena itu. Ini magot dari magot. Ini tapi ini jadi Kasgot buat pupuk ini. Yang bagus. Terus magot ya. Ya, kita saring karena kan ini kan kayak begini sampah-sampah yang tidak dari warga. Karena sisa-sisa magot itu kan kayak kulit-kulit nggak bisa dimakan. Magot ketika makan nanti dia kan sudah menghisap semua sari-sarinya. Nah, kemudian kan ada residunya. Nah, residunya ini berupa kasgot. Gitu. Jadi ini adalah hasil dari proses mereka makan. Gitu. Nah, si kasgot ini bisa dipakai untuk pupuk. Sangat bagus untuk pupuk.
Nah, karena kita tidak memiliki buruan sae, biasanya kita kasih cuma-cuma kasgot untuk yang suka bertanam warga. Seperti warga di depan. Warga di depan itu suka bertanam. Nah, kita barter, kita kasih dia pupuk, kita kasih dia kasgot, sedangkan dia kasih hasilnya. Kalau panen buah naga, panen sirsa, panen apa, pasti kita dapat. Gitu. Jadi sementara kita belum mengambil nilai ekonomi untuk dijual dari kasgot, sudah kita donasikan saja kepada yang punya buruan sae. Kita kasih apa? Buah, kamu dikasih Pak? Ya. Buah naga. Bukan apa sirsa sama mangga. Pak ini dari yang kemarin. Dari kasgot itu. Jadi makanan si tanaman ibu itu senang banget gitu kalau pakai kasgot, katanya. Ada orang yang biasa bertanam kan mengerti gitu ya, dia oh ini bagus, ini buat ini gitu. Nah ini tuh bagus. Jadi semua siklus hidupnya si maggot ini memang benar-benar bermanfaat gitu. Dia kan benar-benar menghisap. Ini dari apa? Dari melon. Benar-benar sampai ini, sampai kulitnya kan. Ini nggak bisa di ini ya. Masuk ke komposter nanti gitu. Di komposter. Iya benar. Ya diurai oleh bakteri-bakteri pengurai. Jadi pupuk juga gitu. Jadi semuanya tetap bermanfaat. Gitu. Lalarnya? Lalat jadi lalat? Lalat kita rencananya mau sama yang peternak yang punya apa ayam, karena kita masih ditumpuk, itu belum harus dicacah. Jadi di bawah mah itu mah sebelah situ mah. Jadi tuh yang di bawah itu di depan. Tuh di depan itu ke atas kan. Itu di bawah. Itu sebelah situ. Sana. Nah, sini. Itu punten anaknya. Si bekas. Ini si bangkai lalat. Ini kalau menurut testimoni kemarin pelatihan ini bisa buat apa treatment ayam kalau misalnya ada penyakit TPO katanya dicampur dengan dedak ini jadi obat. Ini bangkai lalat. Bangkai lalatnya apa namanya? Bangkai lalat. Dia nggak membawa penyakit. Enggak. Kan. Ya. Justru karena ada di sini lemaknya kan ini berminyak. Dia bisa mati kenapa? Ya karena umur. Oh ada usaha enggak, biar masyarakat tahu, Tribunnews tahu bahwa ternyata lalat ini punya masa. Jadi kalau lalat ini sebetulnya sifat BSF ini tidak makan. Kedua masa hidupnya singkat, yaitu 7 hari. Kedua selanjutnya kalau si lalat ini hidupnya tugasnya itu nikah dan umurnya 7 hari. Tidak membawa penyakit, karena tidak makan. Jadi si lalat hitam itu dia punya mulut tapi rahangnya tidak berfungsi. Jadi dia tidak membawa vektor penyakit. Nah, kemudian makannya dia apa? Ya dia tidak makan. Makannya pada apa? Pada saat fase ini. Jadi pada saat fase larva sampai pupa dia mengumpulkan energi untuk kawin ketika jadi lalat. Nah, ketika jadi lalat orientasi hidupnya hanya kawin, hanya berkembang biak dan melahirkan. Setelah kawin si jantan mati, si betina melahirkan si telur-telur mati. Kalaupun dia tidak kawin, dia tetap juga akan mati karena memang masa hidupnya itu hanya 7 sampai 10 hari. Gitu. Jadi warga juga waktu awal-awal ini lalatnya berbahaya. Kabur. Karena tidak seperti lalat hijau. Lalat hijau kan menyebarkan penyakit, ini enggak. Ini lagi rakus-rakusnya, berarti ini mau berhijrah. Dari larva migrasi. Persis Pak Lurah di ujung kayak gini. Iya. Di Ekolen memang wilayah-wilayah yang punya potensi lahan, potensi ini pasti enak banget. Bisa ada sirkulir di situ, bisa bercocok tanam di situ, bisa ngopos di situ. Tapi kalau di Cicadas RW 11 ini kan bedanya adalah dengan lokasi padat itu, terus dengan wilayah yang benar-benar potensi lahan yang nggak ada sama sekali, tapi bisa dimaksimalkan. Kantor RW nggak punya. Pun nggak. Bank sampah pun kita portable. Bank sampah portable, pos layanan itu portable. Tapi kan justru di situ effortnya lebih besar gitu. Warga kader itu effortnya lebih besar. Setiap mau bank sampah dirikan tenda, ngangkat kursi. Tapi ya itu bukan alasan kita untuk tidak berbuat. Contoh ini masyarakat mau
menularkan pada RW-RW yang lainnya. Dan ini mudah-mudahan menjadi role model di RW-RW kita, khususnya di Kelurahan Cicadas, sehingga masalah sampah akan teratasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.